Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kabid PK, Bapak Kabid RR, Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Babin Kaptenmas, segala perangkat desa, juga seluruh para undangan yang hadir. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita bisa mengikuti acara, bisa hadir ya di acara BIMTEK pembentukan desa tangguh ya, yang diselenggarakan oleh BPDB Kabupaten Sumeneb. Salawat dan salam semoga selalu kita curahkan kepada bimbingan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua yang ada di sini selalu mendapatkan syafaat-syafaat dari beliau yang nanti. Amin, Allahumma amin. Langsung saja, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada BPDB sudah memilih desa kami, Pak, Desa Tanjung, untuk menjadi desa tangguh terhadap bencana. Semoga dengan dipilihnya desa ini kedepannya yang akan membantu masyarakat kami, Bapak, di mana BIMTEK ini sangat penting untuk kepentingan kami ketika suatu saat nanti ada bencana atau musibah yang tidak bisa diprediksi sebelumnya ya. Jadi mungkin kita yang ikut hadir atau peserta yang pada hari ini yang adalah yang paling depan ya, benar ya, paling depan, karena kita yang akan mendapatkan materi untuk mencegah atau bisa membantu kalau ada musibah yang terjadi gitu ya. Jadi semoga apa yang kita dapatkan beberapa hari ke depan akan bermanfaat ya, kita yang hadir pada hari ini bisa menularkan ilmunya atau pengalamannya pada beberapa hari ke depan kepada masyarakat di sekitar nanti ya. Semoga ya, tidak minta ya, semoga kita di sini semua selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai modal kita ya, atau bekal kita untuk beberapa kedepannya supaya tidak sampai menelan korban jiwa kalau ada bahaya atau ada megatrust ya, seperti yang isu-isu yang beredar akhir ini, ada isu megatrust ya. Jadi setelah kita mendapatkan pengalaman beberapa hari ke depan ini nanti lewat BIMTEK ini, kita lebih antisipasi ya untuk menghadapi kejadian seperti itu ya. Semoga saja tidak sampai di sini ya. Amin. Amin. Untuk mempersingkat waktu ya, mungkin karena ini menunggu Bapak Ketua Pelaksana ya Pak ya, Pak Laili ya, dengan Bapak Camat, karena masih beliau masih ada rapat, jadi mungkin kita mulai materi dulu untuk pembukaannya, nanti menunggu kehadiran beliau ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Desa Tanjung, Kecamatan Sroge, dan yang saya hormati ada dari kecamatan, kemudian yang saya hormati juga ada dari mewakili Kapolsek Bapak ya, juga rekan-rekan saya dari BPBD. Kebetulan pagi ini turut mendampingi saya
Bapak Kabid RR, Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi juga turut juga menyertai Ibu Kasubag Keuangan. Ini keduanya kebetulan pakai pakaian putih hitam, beliau cantik, Ibu Nana namanya. Kemudian para segenap perangkat desa Tanjung, juga peserta Bintek, dan yang terakhir juga wabil khusus yang saya hormati Ibu narasumber. Dan kebetulan saya nggak hafal namanya. Ibu siapa Ibu? Ibu Anin. Ibu Anin dari Surabaya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagaimana yang sudah disampaikan di awal oleh Mas Yanto, bahwa sedianya acara kali ini akan dibuka langsung oleh Bapak Kalaksa WWG Kota Sumeneb. Cuman sehubungan karena beliau saat ini masih ada acara yang tidak bisa ditunda, sehingga yang awalnya akan dibuka oleh beliau bersama Bapak Camat, maka ini kita inisiasi bersama agar tidak terlalu molor dan jam pemberian materi tidak banyak mubatir terbuang karena gara-gara nunggu Bapak Kalaksa, sehingga ini Mas Yanto membuat terobosan agar Bintek penyampaian materi supaya dilaksanakan lebih awal. Dan izinkan saya selaku Kabid PK, apa PK? Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan, untuk menyampaikan pendahuluan materi sebelum masuk pada materi teknis atau pembelajaran yang nantinya akan disampaikan nanti oleh Ibu Ani. Maka dari itu saya berharap, pertama saya mohon maaf karena mungkin terutama kepada Ibu Kades, karena mungkin sebelum hari ini kita laksanakan, Ibu Kades juga dibuat kerepotan mungkin ya untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Juga saya pun berterima kasih, maka dari itu saya berterima kasih atas kesediaannya pada kami membantu, yang telah membantu memfasilitasi terlaksananya kegiatan ini. Sedangkan saja. Baik, saya lanjut. Bapak Ibu, bahwa maksud daripada pembentukan Destana ini adalah menurut saya tadi Bu Kades ini sebetulnya sudah menangkap apa itu Destana ya. Padahal Bintek aja belum. Artinya untuk membentuk tenaga-tenaga tangguh siap apabila menghadapi bencana. Apa modal untuk siap? Maka keilmuan yang harus kita miliki. Bencana ada ilmunya, padahal bencana itu berdampak buruk. Ini musibah.
banjir, gunung meletus, kebakaran. Ini kan sesuatu yang buruk. Tapi kenapa ada ilmunya? Karena memang Allah yang buruk saja menurunkan ilmu. Betul ilmu lagi. Betul. Jadi agar kita manusia siap apabila kejadian buruk yang bernama bencana itu datang melanda kita. Nah, maka kemudian kalau kita pakai logika terbalik, saya ini kabin pencegahan. Saya kemudian berpikir, begitu saya diangkat jadi kabin pencegahan, siapa kira-kira yang bisa mencegah bencana? Apa saya? Atau Pak Kalaksa? Atau siapa? Tidak ada yang bisa mencegah bencana itu. Memang bencana dari kita? Bukan. Bencana itu tidak ada. Siapa yang bisa mencegah? Kalau bencana mau datang, tidak ada termasuk kabin, termasuk profesor manapun. Itu benar. Dan bencana tidak pernah bilang ke kita kapan mau datang. Jajan tidak mau bertsunami, subuh datang. Apa bencana ini WA ke kita, Pak kami mau datang? Tidak ada. Kalau mau datang ya datang. Dan siapa yang bisa mencegah? Tidak bisa. Siapapun tidak ada yang bisa menolak. Hanya lewat keilmuan ini yang mungkin akan disampaikan oleh Bu Ani nanti, yang bisa dicegah itu risiko-risiko kebencananya. Makanya di kami ada moto, kenali bahayanya, kurangi risikonya. Ini saja yang bisa kita lakukan. Kabin bencana bukan orang murtad yang bukan bisa mendahului Tuhan, bisa mencegah semua pemberiannya, termasuk bencana. Tidak bisa. Jadi yang bisa kita kenali adalah risiko-risiko kebencananya. Makanya di kami sekali lagi ada moto, kenali bahayanya, kurangi risikonya. Itu saja yang bisa kita upayakan lewat keilmuan nantinya yang akan disampaikan oleh Ibu Ani. Nah, ini ahli bencana lewat keilmuannya nanti. Makanya lewat Destana ini nanti saya berharap menjadi orang-orang yang tangguh apabila menghadapi bencana. Apa ketangguhan itu? Ya lewat edukasi, lewat pembelajaran teknis nanti mungkin ya Ibu Ade. Karena saya pun sekalipun tapi bukan agak sih, memang tidak tahu betul menangani teknis-teknis kebencanaan ini. Kalau boleh tahu di sini potensi bencana yang sering terjadi apa Ibu Kades? Gempa ya, kebakaran, puting beliung, banjir enggak? Oh ya, abrasi. Ya. Jadi nanti ada edukasi. Jadi desa ini selain diberi pembelajaran tentang menangani, mencegah atau memitigasi, nanti tugasnya ini insidentil Bapak ya. Begitu bodoh kebakaran, relawan Destana ini harus dilakukan, ini ABCD sampai disebutkan. Jadi pencegahannya juga misalkan karena sekarang musim kemarau, apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa kita cegah, risiko-risiko kebencananya. Ya seperti jangan membakar sampah sembarangan, karena kan sekarang lagi kemarau, terus
untuk pikir sereng, ya, jangan sembarangan menebang pohon agar bibir laut tidak dikikis, misalkan, sehingga tidak terjadi abrasi laut yang bisa merubuhkan rumah seperti ada saya punya mobil yang Bunten itu sampai rubuh. Baik, saya lanjut. Terakhir, harapan dari saya kepada Bapak dan Ibu peserta Bintek agar mengikuti kegiatan Bintek ini sampai tuntas dan materi-materi yang nantinya akan disampaikan oleh Bu Ani itu bisa diserap dengan baik. Terus kemudian nanti ke depan ilmu-ilmu yang sudah didapat dari Bu Ani juga bisa diterapkan di lapangan. Jadi sesuai Undang-Undang 2007 tahun 2017, pencegahan bencana itu mindsetnya berubah, Ibu, ya, dari penyelamatan dari penyelamatan menjadi lebih banyak kepada pencegahan, mengurangi risiko. Dan pencegahan bencana itu memang didorong agar lebih mandiri. Desa dituntut mandiri untuk menghadapi, mencegah dan melakukan penyelamatan apabila terjadi bencana. Makanya seperti harapan saya di awal, saya berharap kepada peserta Bintek ini agar mengikuti dari awal sampai tuntas, dan nanti mungkin setelah pelaksanaan Bintek perlu dibentuk ketuanya, perlu dibentuk ketua Destana Desa Tanjung, perlu dibentuk, dan perlu dibentuk mungkin grup WA, Ibu, ya, penting, Ibu, ya, untuk saling berkoordinasi dan berkomunikasi sesama anggota. Dan bahwa nanti setelah penutupan memang ada SK-nya, kita serahkan SK-nya nanti ke Ibu Kadis. Jadi saya kira itu saja dari saya, biar tidak terlalu lama di pendahuluan, agar segera masuk pada materi teknis. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Camat atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kapolsek atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kabid PK selaku pemegang kegiatan Desa Tangguh Bencana di Desa Tanjung, juga yang saya hormati Ibu Ani ya, Bu, ya, selaku narasumber dari provinsi. Saya mohon maaf, ini sebelumnya saya numpang kegiatan ini, Ibu. Kebetulan saya mengambil judul sosialisasi proses permohonan bantuan bagi korban bencana melalui aplikasi e-Tanggap elektronik Sumeneb Tanggap Bencana, sebagai salah satu tugas dari pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Pengawas Angkatan ke-10. Jadi saya harus melakukan ini, Ibu narasumber. Jadi ya mohon bantuannya ini. Sebetulnya materi yang saya sampaikan ini, Bapak Ibu, tidak ada di daftar yang sudah ada. Cuman sedikit banyak masih berhubungan karena ini menyangkut bencana juga. Nah,
Di sini saya cuma mau menyampaikan pemahaman masyarakat yang masih kurang di saat ada kejadian bencana. Jadi proses pelaporannya yang memang mereka belum paham. Jadi selama ini kan biasanya kalau ada bencana memang difasilitasi oleh Tagana kalau nggak salah. Nah kebetulan di BPBD sendiri Tagananya belum ada. Jadi kita numpang ke Tagananya punyanya dinas sosial. Dan kebetulan selama berjalannya waktu ini memang adalah 1-2 kendala di mana proses pelaporannya itu kadang menyimpang. Walaupun sebelumnya kita juga sudah pernah melakukan sosialisasi tentang proses pelaporan melalui aplikasi e-Sutana. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini yang mau saya sampaikan adalah prosesnya. Jadi memang setiap kali ada kejadian bencana itu biasanya dari pihak desa, bisa dari pihak desa sendiri yang melaporkan atau dari Tagana. Itu pun dengan mengetahui kepala desa yang bersangkutan. Nah, adapun persyaratannya, maksud saya gini, jadi dari desa dulu, setelah itu nanti dilaporkan ke kecamatan. Kecamatan melaporkan lagi ke Bapak Bupati dengan tembusan kepada BPBD. Nah, persyaratan yang ada itu jadi dari desa itu atau Tagana itu menceritakan kronologis kejadiannya. Setelah itu kategori kerusakannya dengan mencantumkan estimasi kerugian. Tidak lupa juga tanggal kejadian. Tapi yang paling penting di sini adalah mohon dicantumkan nomor telepon korban yang bisa dihubungi seperti itu. Terus dengan dilampirkan fotokopi KTP, KK, dan yang paling penting adalah foto dokumentasi kejadiannya. Jadi itu nanti dilampirkan juga foto depan, samping, kanan, kiri, dan foto kerusakannya. Misalkan gedung temboknya yang roboh itu difoto. Jadi agak diperbesar. Karena selama ini banyak laporan yang foto dokumentasinya itu kadang nggak sesuai dengan yang diminta. Bisa jauh, terlalu jauh, atau yang rusak yang di mana itu yang dilampirkan. Selain itu, mohon maaf ya Bapak Ibu, karena memang ini SOP-nya memang mengharuskan mencantumkan nomor rekening. Nah, di sini yang banyak persepsi masyarakat yang ya bisa dibilang keliru lah. Karena dengan mencantumkan nomor rekening, masyarakat ini pasti mengharapkan bantuan, sudah pasti dapat seperti itu, padahal kan tidak. Yang jelas BPBD dalam hal ini setiap kali ada kejadian bencana memang memberikan bantuan stimulan. Kebetulan saya bidang rehabilitasi dan rekonstruksi ini bekerja sama dengan bidang kedaruratan dan logistik. Jadi pada saat kejadian bencana, bantuan stimulan yang diberikan pertama kali adalah bantuan sembako. Jadi ini bidang kedaruratan dulu yang turun ke lapangan. Setelah itu baru bidang rehab rekon. Apabila memang di lokasi kejadian bencana itu memang ada hubungannya dengan fisik. Nah, di situ bidang saya mengasesmen kira-kira kerusakannya habisnya berapa, dan itu dimasukkan ke dalam beberapa kategori, jadi ringan, sedang, berat, total, dan itu semua memang sudah ada range berapa besarnya bantuan yang harus diberikan kepada korban. Awalnya bantuan ini tidak bersifat tunai,
tapi berhubung menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan, jadi diminta non tunai. Itu pun realitanya masih banyak kejadian yang tidak diinginkan. Nah, walaupun sudah pakai non tunai. Jadi saya mohon kepada relawan atau tagana desa Tanjung ini, kalau memang ada kejadian bencana diharapkan memang benar-benar membantulah, karena siapa sih yang mau dapat musibah bencana kayak gini gitu. Di samping itu Bapak Ibu, setelah nanti dikirim, prosesnya itu memang lumayan lama, maksimal kita 3 bulan. Ini disebabkan memang harus kita rekap dulu semua kejadian yang terjadi di triwulan pertama, itu kita rekap. Makanya agak lama untuk proses pencairan. Dan nanti misalkan sudah keluar dana bantuan itu, pasti nanti dihubungin melalui koordinator tagananya. Kebetulan kalau di sini kalau nggak salah Pak, saya yang tahu Sekdes Desa Culuk ya, Pak Atmoyono kalau nggak salah ya. Misalnya beliau yang mengkoordinir untuk daerah Rubaru itu Bu Wiwi, misalnya seperti itu. Jadi nanti 2 orang ini biasanya dia nge-share di grup tagananya seperti itu Bapak Ibu. Saya juga mohon dengan dibentuknya Destana ini seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Kabid PK. Jadi tujuannya adalah membentuk masyarakat yang tangguh bencana. Dalam artian apabila ada kejadian bencana ya kita bisa secara mandiri sedikit banyak membenahi kerusakan yang terjadi, dan masyarakat bahu membahu tolong menolong untuk memperbaikinya. Walaupun kejadian ini memang tetap dilaporkan ke Pemkab melalui Bapak Bupati dengan tembusan dari BPD, tapi dalam artian tidak semua kerusakan itu kita handle Bapak Ibu. Andai pun dihandle oleh BPBD, itu pun tidak sebesar nominal yang Bapak Ibu perkirakan di laporan, karena ini sifatnya adalah bantuan ya sesuai dengan pergub yang ada. Misalkan seperti di kejadian angin puting beliung atau angin kencang lah, itu kan pasti yang banyak mengalami kerusakan pasti menimpa rumah. Nah, di sini misalkan cuma gentengnya yang kena 10 buah, masa yang minta bantuan? Ya enggak apa, untuk kejadiannya tetap dilaporkan. Tapi nanti setelah di asesmen baru kita nilai ini layak enggak dapat bantuan atau enggak. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Memang yang banyak terjadi di bawah ini, termasuk Pak Kepala Desa atau tagananya itu, mereka ngeluh kalau sudah menyangkut nomor rekening, karena anggapan masyarakat korban bencana itu pasti dapat bantuan. Nah, saya mohon di sini kalau memang nanti Bapak Ibu di sini atau perangkat desa merasa kesulitan dengan itu, nggak apa-apa, nomor rekening nggak dicantumkan. Biasanya di sini nomor rekening itu memang kita harus buka dulu, karena kan masyarakat di desa kan rata-rata nggak, jarang yang punya nomor rekening. Atau misalkan ada anak atau intinya nama yang tercantum di KK dan dia punya nomor rekening, boleh pakai namanya orang yang ada di KK itu. Kalau di luar KK nggak bisa. Dengan di laporan itu dikasih keterangan bahwa ini entah putranya atau istrinya atau cucunya, seperti itu.
Jadi saya mohon kerjasamanya di sini untuk kedepannya apabila ada kejadian bencana ya sama-sama memahamilah apakah ini memang beneran. Insya Allah semua kejadian yang dilaporkan itu memang benar-benar bencana. Jangan fiktif ya Bapak Ibu, karena memang ada sebagian oknum tagana yang nakal. Jadi mereka itu melaporkan ada rumah yang sudah lama tidak ditempati. Jadi itu dilaporkan atas nama sekian orang. Jadi dia fotonya cuma satu, dari sisi depan saja, nanti dari sisi samping saja, kanan, samping kiri, belakang, seperti itu. Nah, giliran kita assessment di lapangan, ternyata rumah itu memang rumah tidak ditempati dan sudah lama rusaknya, bukan karena bencana. Sampai kepala desanya itu bilang, enggak Pak, ini rumah ini memang benar-benar enggak ditempati, sudah rusak, intinya memang sudah nggak ada orangnya. Itu pun di desa, jangankan di desa ya Pak Ibu, di kota ini sempat kejadian seperti itu juga ada. Nah, jadi saya mohon kalau memang ini laporannya benar-benar yang real, jangan ngarang ya Bapak Ibu, karena efeknya nanti kasihan kepala desanya, karena itu kan menyangkut tanda tangan. Kalau memang kepala desanya menandatangani nggak apa-apa, takutnya tanda tangannya ditiru seperti itu. Nah, untuk selanjutnya biasanya ini selama ini sih laporan yang mengupload ke Esut Tangkap itu kebetulan dari pihak kecamatan. Cuman saya mohon data yang dikirim dari desa ke kecamatan sebisa mungkin memang yang real dan benar. Jangan lupa nomor telepon, karena di saat nanti kita assessment otomatis yang kita hubungi pertama kali memang korban bencana, korbannya, dengan tidak melangkahi desa. Nah, nanti kita konfirmasi ke desa apakah benar orang ini warga desanya dan ada kejadian bencana seperti yang dilaporkan. Nah, setelah itu baru pihak kecamatan yang memasukkan ke aplikasi Esut Tanggap. Misalkan nanti ada telepon atau WA dari pihak BPBD yang memang menanyakan, biasanya ini terkait kekurangan berkas yang ada. Rata-rata sih kebanyakan soal nomor rekening. Jadi mohon bantuannya kepada pihak desa atau ya tagana lah dalam hal ini untuk membantu melengkapi permintaan data yang ada, karena kalau memang ini belum sempat dilengkapi itu imbasnya kepada korban lain atau laporan lain yang sudah kita cover, sudah kita periksa lengkap. Nah, selama jangka rentang waktu 1 semester itu 3 bulan dalam hal ini, kalau misalkan data yang dimaksud ini belum dikirim, otomatis kita tinggal dia masuk ke triwulan berikutnya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya mohon ya Bapak Ibu, pengertiannya dalam hal ini semoga tidak ada kekurangan berkas yang dilaporkan, agar segera sama-sama mendapat bantuan, seperti itu Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala BPBD yang kebetulan beliau sudah hadir di tengah-tengah kita,
yang kami hormati Bapak Babin Kamtibmas Desa Tanjung, yang saya hormati narasumber yang datangnya dari Situbondo dan Lamongan, Lumajang, mohon maaf. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, aparatur pemerintah desa, perwakilan dari masyarakat dan lingkungan khususnya di Desa Tanjung. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dalam kesempatan siang hari ini kita diberikan sehat dan nikmat untuk menghadiri acara BIMTEK pembentukan desa atau kelurahan tangguh bencana tahun 2024. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang syafaatnya selalu kita nantikan bersama. Sebelumnya saya di sini mohon izin untuk mewakili Ibu Kepala Desa Tanjung yang kebetulan beliau pada kesempatan siang hari ini tidak bisa hadir. Bukan tidak bisa hadir Pak sebenarnya, karena tadi Bu Kalebun sudah memberikan sambutan yang pertama. Jadi mohon maaf Pak, ini sambutan yang kedua kalinya. Namun tak mengurangi rasa hormat dari beliau kepada semua undangan yang hadir pada hari ini, mengucapkan banyak terima kasih atas segala waktu yang sudah diluangkan untuk menghadiri acara ini. Dan pesan beliau tadi sebelum berangkat agar acara ini berjalan sebagaimana mestinya, dan apa yang disampaikan oleh narasumber terkait dengan penanggulangan bencana di Desa Tanjung khususnya bisa diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat. Karena ini bagian dari input sebenarnya Pak. Nanti ada output dan outcome yang dihasilkan dari acara ini. Sebenarnya acara inti, acara yang sebenarnya itu bukan di sini pada hari ini. Kalau menurut hemat cermat saya secara pribadi, acara inti itu nanti akan ada di tengah-tengah kejadian yang akan terjadi di masyarakat. Karena untuk menanggulangi bencana ini alam Pak. Alam itu tidak bisa kita prediksi. Bahkan setiap detik, setiap menit dan setiap jam tidak ada yang tahu. Namun dengan adanya pelatihan, dengan adanya bimbingan teknis seperti ini, setidaknya kita bisa menanggulangi bagaimana bencana itu bisa teratasi. Mungkin tak banyak yang kami sampaikan, nanti narasumber atau Pak Kepala BPBD yang menyampaikan lebih lengkap dan lebih jauh. Kurang lebihnya saya mewakili Ibu Kepala Desa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas BPBD, yang terhormat Bapak Kabid, yang terhormat Bapak atau yang mewakili Kepala Desa, jadi juga yang terhormat Bapak dan Ibu Nana sama Pak Singgi. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Juga saya lupa tadi yang terhormat pengikut BIMTEK, bapak-bapak, ibu-ibu. Maaf hari ini Pak Bapak Camat gak bisa hadir karena ada acara. Jadi saya sekedar hanya mewakili. Tapi hanya saya tambahkan
Kalau lagi bencana ini yang saya pentingkan, yang perlu diingat adalah kewaspadaan ini. Jadi kita harus waspada dini. Bagaimana waspada dini? Yang harus kita tahu cara-cara penanggulangannya. Biarpun yang kita lawan itu alam. Jadi paling tidak mudah-mudahan pengikut Bintek bisa mengikuti sampai selesai. Karena ini amat penting bagi keselamatan kita bersama. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Desa Tanjung Kecamatan Taruki atau yang wakili, yang terhormat Bapak Kapolsek, yang dalam hal ini juga Bapak Kababin Kamtibmas Desa Tanjung, yang saya hormati Pak Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan, ini Pak Kabid ya kacamata. Yang saya hormati juga rekan-rekan, ada Pak Nana, Bu Nana, ini kebetulan tidak pakai seragam Pak, hitam putih, karena kebetulan teman saya 2 orang ini sedang mengikuti diklat kepemimpinan Bu Nana sama Pak Singgih. Yang saya hormati Pak Kasih Pencegahan, Pak Yanto Winarjo ya. Ketua BPD beserta perangkatnya, yang saya hormati juga serta para perangkat desa Tanjung yang juga saya hormati, serta para peserta Bintek pembentukan desa tangguh bencana di Desa Tanjung Kecamatan Sorongki, yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana siang ini sudah masuk siang, soalnya siang ini kita bisa hadir di sini. Insya Allah tempat yang barokah ini tidak lain atas limpahan rahmat, nikmat serta hidayah telah Allah berikan kepada kita sekalian, yang salah satunya yaitu nikmat sehat serta nikmat sempat dan nikmat kenyang dan gila. Dan oleh BPK, nikmat satu jangan dilupakan dari KPK, nikmat kenyang. Karena sangat luar biasa nikmat kenyang. Ini saya melanjutkan saja, karena orang KPK. Kalau mungkin yang lapar tak bisa laku olehnya. Yang kedua, salam semoga tak tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, yang pertama juga saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Benih sengaja datang telat, cuma karena tadi mulai jam 8 pagi sampai jam 9.30 ada pengarahan dari KPK. Ya wajib hadir karena KPK dan tidak boleh diwakilkan. Makanya mohon maaf, mohon abot telat, sangat terlambat juga, bukan ya? Tidak juga. Itu Bapak sekalian, banyak sih dari KPK juga, termasuk Pak Damat tadi juga disampaikan, banyak beberapa yang perlu diantisipasi, perlu dihentikan juga, karena ternyata di Sumeneb ini tidak cerita KPK bisa saja. Karena memang ini untuk menjadi bahan evaluasi kita ke depan. Banyak yang sudah diwarnai oleh KPK. Ternyata KPK punya data Sumeneb. Ya. Jadi tolong dalam pelaksanaan tugas hati-hati, itu saja. Ya, biar nanti Pak Damat yang menyampaikan, karena berbagai apa yang perlu diantisipasi. Jadi tidak mulai dari pemerintah desa sampai ke pemerintah kabupaten, itu ada warning tadi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi sempat disinggung juga sebenarnya terkait dengan bencana itu sendiri.
bencana nih kan, kejadian yang tidak pernah kita sangka dan tidak pernah kita duga. Bencana nikah adalah bencana kejadian yang tersembunyi, kita bisa cari. Kecuali bencana keluarga lagi, bencana keluarga nikah, benih tersembunyi, kadang kita ingat, kadang kan, mana bencana yang di TikTok ki, kita bencana keluarga. Tapi kalau bencana ini siang kalau mau bekerja enggak, asal boleh abang serius kami, tidak kalau saya serius. Karena memang semua orang tidak akan bisa memprediksi kapan dan di mana bencana itu akan datang. Akhir-akhir ini mungkin viral seribiasanku HP, main TikTok, main Facebook, sering mendengar gempa megatrust. Ini Pak. Tapi tak perlu takut dan tidak perlu cemas. Kita cukup waspada saja. Makanya dengan kegiatan hari ini, insya Allah kita akan bekali. Kebetulan narasumbernya tak ke ngol kaki dulu coba dulu dari Jawa ya. Apa keturunan betul dia? Ngebon lagi dari Lumajang. Dan kebetulan bahan ini adalah dari unsur forum FRU ya, relawan bencana provinsi sebenarnya tentang beliau tentang keuangan. Makanya nanti diikuti saja terkait dengan materi-materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Cuma sedikit saya ulas. Jadi yang disampaikan tadi, Sumeneb terutama ini tidak akan lepas dari bencana itu sendiri. Sebenarnya bencana kan berkelok, bencana alam, bencana sosial. Tapi bencana keluarga tak masuk ya. Karena kadang direncanakan. Jadi ada bencana alam yang terjadi kalau di Kabupaten Sumeneb yang sering itu puting beliung, genangan air atau banjir dan orang kekeringan seperti saat ini. Sumeneb sedang dilanda, bahkan seluruh Indonesia insya Allah banyak yang wilayah-wilayah yang terdampak bencana kekeringan itu. Gempa juga seperti tahun 2022 kalau tidak salah, itu gempa yang banyak makan korban yang di Sepudi itu. Sekolah bencana nikah yang menimbulkan kerugian harta ataupun jiwa. Ada bencana non alam juga, ada bencana sosial juga. Bencana sosial nikah salah satunya tawuran misalnya. Bencana non alam nikah COVID juga. Ya. Salah satu contohnya COVID beri kasak bencana juga. Wabah penyakit itu juga. Jadi nanti bapak-bapak dan ibu-ibu akan dibekali karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 yang bertanggung jawab terhadap penanggulangan bencana. Kelihatan pada nyanyi kayak ada siapa? Ada siapa nih? Ada yang boleh oleh sana, gerak terpadu. Tengkoknya yang enggak apa-apa. Tengkoknya Turnya mana turnya juga kurang. Jadi memang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Kan tidak disebut tadi. Gerak terpadu pemerintahnya, masyarakat dan dunia usaha. Itu yang bertanggung jawab terhadap penanggulangan bencana. Makanya acara hari ini sangat penting untuk mengimplementasikan Undang-Undang Palekor 2007 sebagai yang tidak, karena masyarakat juga ikut bertanggung jawab. Salah satu contoh tanggung jawab masyarakat, cek uang rumput harum.
Contoh kecil saja. Di dalam penanganan bencana misalnya, berjompok rebu, padahal ada korban di situ. Masa nanti suka pemerintah sih dengan tetangga itu yang buat keringat dulu tidak tahu BPBD dulu, sampai mati. Siapa yang bertanggung jawab koridornya? Paling tidak tetangga sebelah. Apa lagi? Pertolongan pertama. Makanya masyarakat sangat bertanggung jawab juga terhadap dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Longsor misalnya, ada longsor. Ya kan tuh ada orang yang betul. Ada lagi, model ada. Sompama tepak beda orang ngali beto, ikut kiri beto. Kan yang tidak jadi beri tanggung jawab kok tanggung jawab BPBD, antos BPBD, mau sampai 4 kapiornya. Makanya sangat penting kegiatan hari ini untuk diikuti oleh masyarakat. Misalnya terjadi gempa dekik, entar gue tak jelas lagi mana jelas lagi honor gua aneh harus suara juga untuk lebih. Jangan ya, 50-50 kan saya jelaskan ini. Ikan dikit dari mana? Karena dikit abang abid dokter siap kan? Siap. Pare. Kita kan sangunnya gitu Pak. Cek dulu termen gini nggak? Ada uang lelah 75 hari. Alhamdulillah. Tambah ya Pak? Hah? Tambah ada mana? Kisah minggu. Orang sama minggu. Oke. Kita pindah ke 100.000 Pak. Pokok kita kan harap. Dari yang ada uang lelah. Makanya mulai semangat ini lagi. Bensin paling dan nggak bisa liter, akhirnya sampai 3 liter, lebih dari bensin gini ya. Tapi tidak laku Pak. Hah? Tidak laku di rumah. Laku dan apa? Kasih. Nah, bisa ada kan poni gue jarum dan betul lema. Oleh nasib dan lejejon, oleh teh kan, gitu. Kalau gue jemput lagi begini kau kan? Antos doki dalam perjalanan nasib dia. Suara pindah. Ada kapan? Tidak siang buat para tonton. Tapi kita lepas dari situ karena memang sudah menjadi tanggung jawab. Karena apa? Ketika keterlibatan masyarakat itu secara mandiri sudah sangat tinggi, insya Allah dampak atau risiko yang ditimbulkan oleh bencana itu semakin kecil. Apa boleh pun sudah tahu terkait dengan apa sih yang harus saya lakukan sebelum terjadi bencana. Misalnya karena kantor semak mikir kasih megatrust, pula cerita megatrust boleh. Megatrust ini berpotensi terjadinya tsunami karena kekuatan gempanya itu di atas 8 skala Richter. Jadi buru gue kasar cuma 6,7 Richter hancur kok. Nah boleh sampai 8 ke atas. Di Jepang setelah 78 tahun baru terjadi gempa itu lagi. Di Indonesia khususnya sudah lebih 200 tahun tidak terjadi. Menjadikan tergantung amal perbuatan tapi kita tetap harus waspada karena itu tersembunyi. Kita tidak akan pernah tahu kapan megatrust terjadi di Indonesia. Tapi tak perlu takut, tak boleh cemas. Ketika kita sudah siap menghadapi bencana itu, kita tidak akan pernah takut. Contoh ini, ngomong pada Pak Polisi, bener babi. Siap kelengkapan kendaraan, takut nonton tendang ada polisi. Ketika rambing polisi misalnya, perempatan beroperasi. Ketika kelengkapan kita sudah siap, takut tidak? Sial Pak, dan Pak yang sial Pak. Sial kecil sial lah, tapi tak takut. Tapi yang sampai tak lengkap, sampai tidak siap dengan kelengkapan itu, sampai tak boleh bunuh bisa antar ke tujuan. Kami lihat ini. Jadi ini. Ya, makanya perlu diberikan bimbingan terkait dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana itu sendiri. Makanya nanti insya Allah melalui SK Pak Kades itu akan dibentuk desa tangguh bencana yang di dalamnya ada tim tanggap bencana. Pada negara di sini sebenarnya sudah ada taruna siaga bencana ya.
Tagana. Sebenarnya kejadian itu tidak akan kejadian yang ada di wilayah Tagana dan aktif tidak akan butuh waktu lama pelaporan itu, karena yang terjadi hari ini paling telat kemarin Tagana itu sudah melapor ke kami bahwa ada bencana, agar sampai berbulan-bulan. Kecuali Monso Tagana sudah kadang Tagana menilainya juga ini termasuk bencana atau tidak. Kejak ngeprank, karena pernah kita di prank juga. Laporan mengoroknya. Padahal rumah itu sudah tidak ditempati bertahun-tahun. Ada orang nggak bohong. Kilapuk dimakan usia, ropu, pokoknya campur angin. Padahal tadi orang minta bantuan. Coba nyoba sampean. Karena ada nanti asesmen. Akan dilakukan asesmen. Asesmen ini kegiatannya tentang ke sekitar. Berbendera jongkok kayak gini. Ini tan bapak gini pon abi pon oleh 5 tahun orang kado. Berbendera nih kabar capo hati putih beliau. Nah banyak nih kerap putih di burung pon. Kare propui. Itu bukan bencana, jangan tidak, karena bencana itu bukan disengaja. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, jadi sekali lagi manfaat dari pelaksanaan ini tidak lain untuk apa? Dalam rangka kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, serta kesiapan masyarakat pada saat dan pasca bencana. Karena pada saat bencana dekik, apa yang harus saya lakukan? Setelah sebelum bencana apa yang saya lakukan, pada saat bencana apa yang saya lakukan, dari banyak mungkin disampaikan. Termasuk tata letak lemari, misalnya sarung tempat tidur, itu juga sebenarnya kalau dalam SOP bencana itu ada SOP-nya kan. Bisa lemari saya sabar dengan tempat tidur. Mengingatkan pada saat bencana cek dengan ya ada lemari misalnya saku ini buka sebulan padahal ini tudahnya bahan pun. Setelah terjadi bencana apa yang harus kita lakukan nanti juga akan disampaikan. Makanya momen hari ini, kegiatan hari ini sangat tepat menurut Kauda untuk membekali masyarakat dalam menghadapi bencana itu. Dan kepada Pak Kades mungkin nanti melalui Pak Sekdes setelah kegiatan BIMTEK ini segera buatkan kajian. Nanti ada materi kajian ada. Jadi ajar sampai caranya mengkaji kebencanaan itu dibentuk SK, dibuat SK karena pembentukan desa tangguh bencana ini berdasarkan SK kepala desa. Tim melalui Pak Sekdes mungkin nanti segera Pak Sekdes. Dan segera juga dibentuk tim tanggap tim siaga bencananya. 3 tak sampai video ini. Eka, politik sorot nggak bisa kita ada kesan. Ketika abang tak nangan bon, kasih tahu juga ada kita tak nangan bon. Soalnya mulai kita nggak bisa ada orang. Makanya abang nggak bisa kere, nggak bisa kekumpul mana. Itu bencana juga, bencana buat mata soalnya. Tapi cara kita ini kurang lebihnya 2 jam seorang. Biar nanti lebih detail mulai dari pra sampai pasca, nanti dari narasumber yang akan menyampaikan. Kalau hanya secara garis besar saja, cuma saya titip jangan panik ketika terjadi bencana. Sesuai dengan tagar di BPBD itu, kenali bahayanya, kurangi risikonya. Mulai kenal kebahayanya, insya Allah risiko akan berkurang. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang santak kelu udah gini. Karena keburu mata sholat kumpulan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, bimbingan teknis Desa Tangguh Bencana atau Dastana tahun 2024 di Desa Tanjung saya nyatakan dibuka dan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.